air, tanah, api, udara. Dahulu kala, semua anak bermimpi tentang live action dari Avatar. Lalu, semua berubah saat adaptasi Si Ong menyerang. My name is Ong. Hanya Netflix, ketua dari adaptasi animasi dan anime yang dapat menyelamatkannya. Tapi saat dunia tidak sabar menunggunya, proyeknya di-delay. Bertahun kemudian, aku menemukan trailer dari adaptasi Avatar yang baru, lebih akurat dengan animasinya Si Eng. Walaupun kemampuan menggarap One Piece luar biasa, banyak juga yang sebelumnya malah biasa aja. Tapi aku percaya, Netflix dapat menyelamatkan adaptasi ini. Well, gue bakal bahas trailernya, so langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Untuk kedua kalinya setelah adaptasinya gagal di tahun 2010 lalu, Netflix akhirnya merilis teaser trailer terbarunya buat series live action Avatar The Last Airbender. Trailernya mantap, punya efek-efeknya, lokasi-lokasinya, dan looks dari para karakternya bisa ditranslate dengan bagus dan akurat ke live action dari kartunnya. Ini bikin ekspektasi fans Avatar The Last Airbender ini jadi tinggi, apalagi ngelihat Netflix yang belakangan udah mulai oke buat ngegarap live action dari animasi dan anime-anime yang pernah ada. Apakah bakal sekeren itu? Well, daripada gedein ekspektasi, kita bahas dulu trailernya. Trailer dimulai dengan menunjukkan event lewatnya komet Sozin yang terjadi nggak lama setelah Aang kabur dari kuil udara. Ini mungkin bakal jadi flashback di awal untuk menceritakan bagaimana perang 100 tahun dengan negara api ini dimulai. Dimana nextnya kita bisa ngelihat scene yang menunjukkan sebuah kuil yang mungkin adalah kuil udara selatan atau Southern Air Temple, tempat dimana Aang tumbuh besar sebelum dia kabur dan terjebak di dalam es. Komet Sozin ini adalah benda langit yang melintasi bumi setiap 100 tahun sekali, hanya melintas permukaan bagian atas atmosfer. Fire Lord Sozin mengetahui dan mempelajari tentang keberadaan komet ini, di mana dia menemukan fakta kalau komet ini memberikan para pengendali api kekuatan dengan level yang tinggi. Semua pengendali api akan menjadi jauh lebih kuat ketika komet ini melintas. Sozin mengetahui kalau dia berpotensi menaklukkan dunia menggunakan kekuatan itu, dan inilah yang jadi awal bagaimana dia memulai perang habis-habisan menyerang negara lain untuk menaklukkan dunia. Sozin melancarkan serangan mematikan pertamanya yang tanpa ampun dan sadis yang mengubah dunia. Serangan pertamanya ini menargetkan kuil-kuil pengendali udara, mengakibatkan punahnya para pengembara udara. Dan inilah kenapa pertama kalinya komet itu disebut Komet Sozin. Diberi nama oleh negara api dengan nama raja mereka untuk menghormati kemenangan besar mereka. Kemudian scene ini menunjukkan penyerangan negara api ke kuil udara itu dengan menembakkan semua cannonball atau fireballnya. Contoh pertama dari genosida pengendali udara dari serangan pasukan Fire Lord Sozin. Nah, kalau dilihat-lihat, bola api ini mungkin adalah prajurit negara api yang menggunakan jet api dengan bantuan kekuatan kometnya. Karena kalau kita lihat lebih dekat, sepertinya ada orang-orang yang berada di tengah bola-bola api ini. Dan bisa dilihat juga ada yang bola apinya berubah arah jadi tegak waktu mau mendarat yang seperti orang. Dan shot berikutnya memang benar ini mendarat pakai jet api si orang-orang ini. Anyway, event penyerangan ini sebenarnya nggak ditunjukin di series animasinya. Kita coba melihat aftermath setelah Aang ini kembali. Tapi melihat shotnya ini, which is kuil ini sepertinya melayang di atas awan, menegaskan kalau inilah kejadian genosida yang dilakukan negara api kepada kuil udara. Scene ini juga menunjukkan para pengendali udara yang mencoba melawan balik dan bertempur langsung, dimana ini juga belum pernah kita lihat sebelumnya di lore Avatar. Menurut gue ini tambahan yang cukup keren ya, karena ini berani menurut gue menunjukkan kesadisan yang dilakukan oleh negara api. Dan ini juga berani dengan menceritakan sesuatu yang gak ditunjukin di animasinya, yang bikin series live action ini menjadi lengkap, original, dan realistis yang berbeda dengan di animasinya. Kita mungkin bakal ngelihat Gyatso bertarung melawan pasukan negara api, dimana di kartunnya yang ditunjukin dari event penyerangan ini cuman sisa-sisa dari kerangka 100 tahun kemudian yang menunjukkan usaha perlawanannya Mong Gyatso dan para Air Nomad. Dan kita juga nggak tahu bagaimana para pengendali udara ini, terutama Gyatso, mengalahkan semua pengendali api yang mati di sekitarnya yang terlihat di animasinya. Nah, alasan kenapa Fire Lord Sozin ini menyerang pertama kali ke kaum pengendali udara ini adalah karena mereka tahu avatar berikutnya setelah Roku ini akan datang dari kaum pengendali udara. Sozin ingin menghilangkan avatar berikutnya sebelum si avatar ini bisa bangkit dan menghilangkan atau menghapus sepenuhnya siklus reinkarnasi avatar. Saat itu Sozin belum mengetahui siapa Aang secara spesifik. Makanya dia
dia membunuh semua pengendali udara supaya tidak ada avatar pengendali udara yang bisa bangkit. Di awal trailer kita juga bisa mendengar narasi dari Mong Gyatso, mantan guru airbendingnya si Aang. Ini udah dikonfirmasi nih sama showrunnernya sendiri, si Albert Kim. Kalau yang bernarasi di sini adalah si Gyatso. Time is a funny thing. Dia berbicara tentang pengaruh waktu, seperti masa lalu dan masa depan yang terasa bercampur. Tapi untuk tetap teguh mengatasi ini, kita perlu selalu mengingat siapa jati diri kita sebenarnya. Ini seperti meng-highlight ceritanya Aang, di mana dia terjebak di dalam es selama 100 tahun. Kemudian dia keluar dan segalanya menjadi berbeda dari yang dia ketahui dulu. Dan saat narasi Gyatso menyebutkan masa depan, scene-nya kemudian menunjukkan kejadian di episode pertama, momen yang memulai keseluruhan seriesnya, di mana gunung es Aang ini muncul ke permukaan dan kita bisa mendengar esnya ini retak. Kemudian kita bisa melihat Katara dan Sokka yang mengawasi Aang keluar dari es. Nah, penampilan mereka ini akurat banget dengan versi kartunnya. Katara dengan dua rambut kepang depannya yang gak diadaptasi di versi live actionnya yang filmnya itu. Kemudian dia juga mengenakan kalung yang dia dapat dari neneknya, which is ini adalah kalung yang dibuat sama Master Paku, calon guru pengendali airnya si Katara. Lalu ada juga Sokka dengan potongan rambutnya yang juga sama, dan mereka memakai baju yang cukup akurat sebagai pakaian tradisional suku air. Kita kemudian bisa melihat di next scene ada gerbang kota Omashu dari kerajaan bumi ini terbuka, dan tentu saja disinilah mereka akan bertemu dengan King Bumi, teman masa kecilnya Aang yang sekarang sudah tua. Di sini kita bisa melihat semua jalur pos raksasa yang melintas di seluruh kota. Jalur pos kota yang dilihat sama Aang dan Bumi sebagai perosotan panjang yang suka mereka mainin sejak mereka masih kecil. Ini adalah sistem pengiriman Omashu, sistem peluncuran kompleks yang digunakan untuk mengangkut surat dan paket ke seluruh kota di Omashu di kerajaan bumi. Dan gua tahu kalian nyariin si pedagang kubis kan? Ada momen sepersekian detik yang ngetis keberadaan si manusia kubis ini. So, kita tahu dia di sini karena di kartunnya dia muncul pertama kali ya di episode ini. Setelah dilihat lebih detail, kita bisa melihat di bagian bawah ketika gerbang Omashu terbuka, di sanalah dia, si abang-abang kubis bersama dengan kubis-kubisnya bisa kita lihat sekilas. Kita kemudian bisa melihat Zuko untuk pertama kalinya. Dia memakai seragam militernya. Bekas lukanya kali ini beneran kelihatan jelas, beda banget dengan versi filmnya. Penampilan Zuko juga persis seperti yang terlihat di kartunnya dengan ponytail dan sisa kepalanya yang botak. Zuko diberi hormat sama prajurit negara api. Ini kayaknya bukan scene yang ada di kartunnya. Settingnya terlihat ada di istana negara api atau mungkin di kapal negara api. Lalu ada juga si Uncle Iroh di sini. Scene ini mungkin adegan ketika dia pertama kali berangkat dalam perjalanannya untuk memburu avatar, ketika mereka mau meninggalkan pertama kali negara api. Basically ya, waktu si Zuko ini diasingkan sama bapaknya ya, si Fire Lord Ozai, makanya kita bisa ngelihat si paman Iroh ini mukanya sedih dan melankolis. Dan seperti yang kita tahu dari kartunnya, General Iroh ini sebenarnya nggak ikut diasingkan, tapi dia memilih untuk bergabung dengan Zuko di pengasingannya untuk menjaganya, karena si Zuko ini udah kayak anak penggantinya lah buat si Iroh ini. Meskipun Zuko juga belum mengakuinya di awal, tapi pada prosesnya nanti juga dia bakal menganggap Iroh sebagai sosok ayah untuknya. Setelah itu kita bisa ngelihat bagian luar menara dari istana negara api dan seekor burung yang kemungkinan adalah Messenger Hawk atau Dragon Hawk. Ini adalah elang pengirim pesan yang biasa digunakan di negara api untuk mengirim surat. Next, kita langsung berpindah ke interior throne room-nya Raja Api yang juga beneran terbakar dan berapi-api seperti di kartunnya. And then kita bisa ngelihat looks dari Fire Lord Ozai. Yang menarik adalah kita langsung bisa melihat si wajahnya si Fire Lord Ozai ini, yang kalau kalian ingat dari kartunnya, wajahnya ini nggak ditampilin sampai season 3. Ini membuat sosok Ozai di kartunnya semakin mengintimidasi dan misterius. Sekarang di live actionnya ini, mereka langsung menunjukkan mukanya bahkan sebelum seriesnya mulai tayang. Tapi walaupun gitu, Daniel Dae Kim ini terlihat keren dan gagah banget dia sebagai Ozai, lengkap dengan jenggot, headpiece Raja Apinya, dan pakaian rajanya. Lalu next kita bisa ngelihat karakter Suki dari pasukan Kyoshi Warrior. Ini jadi pertama kalinya kita melihat karakter Suki di live action, karena di versi filmnya, karakter Suki dan Arc Kyoshi Island ini gak diadaptasi sama sekali. Di sini mereka menambahkan beberapa hal ke penampilan Suki dan Kyoshi Warrior, seperti aksen warna emas di bawah riasan mata, dan lebih banyak detail baru pada headpiece-nya mereka. Ada juga momen yang memperlihatkan Sokka dan Suki, di mana Suki nggak pakai make up atau pakaian Kyoshi Warrior
interiornya di sini. Adegan ini adalah adegan salah satu yang tidak ada di series aslinya. Suki tanpa seragam dan riasan ini adalah sesuatu yang gak diperlihatkan sampai season 2 di kartunnya, dimana Sokka sampai gak ngenalin Suki waktu pertama kali ketemu Sokka tanpa riasan. Berikutnya kita melihat seluruh pasukan Kyoshi Warrior dalam proses latihan mereka, dan ruangan tempat mereka latihan ini persis seperti yang ada di kartunnya. Setelah itu kita bisa melihat pulau vulkanik berbentuk sabit, which is ini adalah Crescent Island, tempat berdirinya kuil avatar negara api yang didedikasikan untuk avatar Roku, avatar sebelum Aang. Bentuk pulau dan angle shotnya ini diambil persis seperti di kartunnya. Terus kita bisa melihat Aang untuk pertama kalinya di trailer ini saat dia terbang dengan tongkat glider ikoniknya, dimana si Aang ini pergi ke sini di Crescent Island untuk bertemu dengan avatar Roku dan mendengar pesan khusus dari Roku. Pesannya adalah tentang apa yang harus dia lakukan untuk menghentikan Fire Lord Ozai yang ingin menaklukkan seluruh dunia. Di momen ini Aang dikasih pesan khusus kalau dia harus belajar menguasai keempat elemen sebelum komet Sojin ini kembali, dimana waktunya adalah di akhir musim panas, dimana si Sojin komet ini akan datang. Lalu kita bisa melihat shot pertama mukanya si Aang. Kostumnya Aang akurat banget dan kembali ke warna cerah seperti di kartun. Pengendalian udara Aang di scene ini cukup keren, dan ini mungkin terjadi ketika dia melarikan diri dari bajak laut di episode ke-9 kartunnya. Episode dimana Katara mencuri waterbending scroll dari bajak laut. Di belakangnya juga ada seperti roda-roda gerobak merchant, dan di episode itu kita ketemu si pedagang kubis lagi seperti yang ada di kartunnya. Kubisku. Anyway, tato panah di kepala Aang di sini kembali ke tato polos biru, sesuatu yang perlu gua point out karena sebenarnya banyak yang menganggap kalau tato versi live action sebelumnya itu adalah adaptasi yang cukup menarik karena dibuat dengan motif dan desain yang rumit yang memberikan kesan lebih tribal dan juga kultural. Sedangkan ini jauh lebih sederhana seperti yang ada di kartunnya. Nah, kalau kalian tim yang mana nih? Tato sederhana tapi akurat seperti kartun atau tato bermotif yang justru banyak maknanya? Tulis di kolom komentar deh. Lalu setelah Aang di reveal, trailernya langsung memutar theme song Avatar klasik yang terkenal dari kartunnya. Moving on, setelah itu kita bisa melihat Aang berlutut lemas di tengah hutan mati yang hangus dibakar oleh pengendali api. Dan shot ini beneran match dengan scene dimana ada di episode 7 kartunnya, dimana lokasi ini akan menjadi tempat Aang bertemu dengan roh hitam putih berbentuk panda yang bernama Heibei, makhluk yang melindungi tanah ini. Scene berikutnya adalah dari backstory-nya Zuko, menunjukkan momen emosional ketika Zuko menolak tantangan Agni Kai untuk melawan ayahnya. Ini adalah cerita dimana Zuko mendapatkan bekas luka di matanya, dan ini menarik karena momen ini nggak benar-benar ditampilkan di kartunnya. Mereka cuma menceritakan off screen dan langsung cut ke reaksinya Uncle Iroh. So sekarang kita bisa bisa ngelihat langsung momen dimana si Zuko ini bakal terbakar karena serangan dari bapaknya sendiri, dan ini pasti bakal impactful banget. Satu hal yang menarik di sini juga adalah si battle Agni Kai-nya itu sendiri antara Zuko dan bapaknya, dimana di sini kelihatan nggak ada penonton seperti yang ada di series aslinya. Ya menurut gue kalau banyak penontonnya ini justru bisa menambah rasa malunya Zuko dan bahan bakar buat motivasinya karena dia dipermalukan di depan seluruh negara api. Tapi di sini memang nggak kelihatan begitu jelas ya, apa mungkin ada penontonnya tapi jaraknya mungkin agak jauh. Nah, basically ceritanya kalau di kartunnya adalah Zuko secara nggak sengaja bersikap nggak hormat di depan para jenderal saat pertemuan Dewan Perang. Ozai menghukumnya dengan memaksa Zuko menghadapinya dalam duel Agni Kai, tapi Zuko menolak buat menyerang ayahnya ini. Ayahnya tetap menyerang dan akhirnya memberikan Zuko lukanya. Dan itulah kenapa dia akhirnya dikirim ke pengasingan dengan ide kalau dia bisa menemukan avatar dan membawanya kembali ke negara api, itu akan mengembalikan kehormatannya. Kita kemudian melihat Zuko yang menggantungkan foto Aang sebagai gambaran perburuan avatarnya ini dimulai untuk mengembalikan kehormatannya. Nah, di poster ini kalau kita ngelihat lebih detail, di sebelah gambarnya Aang terlihat ada gambar avatar Yang Chen, avatar dari golongan pengembara udara terakhir sebelum Aang. Di sini kita juga bisa melihat peta dari dunia avatar ini ya, dimana peta ini biasanya ditampilkan di awal episode dalam kartunnya dengan negara kepulauan api yang ada di atas dan ujung kerajaan bumi yang ada di atasnya lagi. Ada juga peta di bawahnya ini yang gua asumsikan ini merupakan map untuk melacak di mana si tim avatar ini pergi. Di scene berikutnya kita bisa melihat Iroh dan Zuko bertarung berdampingan. Ini mungkin terjadi di salah satu momen di sepanjang Book One, entah melawan bajak laut, pasukan Zhao, atau tentara kerajaan bumi. Tendangan yang dilakukan Zuko saat dia menembakkan api ini bisa dibilang akurat banget kayak gerakan yang dia lakukan di kartun. Efeknya juga kelihatan keren
keren banget. Next ada shot dari Azula, adeknya Zuko, yang berada di ruangan singgasana Istana Api. Ini bisa jadi momen cliffhanger yang kita dapatkan di akhir season pertama di kartunnya. Nah, di momen itu adalah di saat Ozai memerintahkan Azula untuk mengejar Zuko dan Iroh. Tapi mungkin juga di sini Azula mendapatkan role yang lebih besar dan munculnya bakal lebih banyak di live actionnya ini. Dan detailnya di sini juga keren, dimana ada refleksi dari mata Azula yang berapi-api, walaupun ekspresinya yang masih kurang kelihatan sadis. Case-nya juga lebih ke imut ya daripada ke jutek, sadis, rada gila gitu ya. Ini lebih ke cute gitu. Malah kok kayaknya cantik juga ya di sini Azulanya. Next ada Katara dan Sokka lagi nih, dimana kita bisa ngelihat ada kalung putihnya Sokka yang cukup jelas. Detail yang persis seperti yang ada di source materialnya nih kalungnya. Scene ini juga mungkin terjadi waktu mereka lagi nemenin Aang di Southern Air Temple. Ini sesuai dengan shot berikutnya waktu Aang memasuki Avatar State. Dan akhirnya kita bisa ngelihat Aang dalam mode Avatar State-nya. Dimana ini mungkin adalah momen pertama kalinya dia masuk ke Avatar State ketika dia menemukan semua orang tewas di Southern Air Temple dan menyadari apa yang sudah terjadi ketika dia kabur dan menghilang lalu membeku. Di sini saat Aang masuk ke Avatar State, tato panahnya ini perlahan menyala dari belakang ke depan. Kalau di kartunnya semuanya menyala di saat yang bersamaan. Terlihat juga ada motif yang muncul saat tatonya ini perlahan menyala. Nah, ini mungkin adalah referensi buat para fans yang menyukai desain tatonya yang di versi film live actionnya. Tapi ini juga sebenarnya adalah representasi dari betapa rumitnya tato yang dibuat oleh kaum Air Nomad. Setelah itu kita bisa ngelihat scene yang mungkin adalah penyerangan Pulau Kyoshi. Kalau di kartunnya ini dilakukan oleh Zuko dan pasukannya, tapi di sini terlihat seseorang yang mirip kayak Commander Zhou. Sementara itu dari belakang terlihat seseorang berarmor biru yang kemungkinan adalah Sokka. Lalu tiba-tiba ada ledakan udara besar yang menghempaskan semua orang. Ini adalah Aang dengan airstrike pengendali udaranya yang kayaknya gaya-gayanya ini adalah gaya-gaya ala superhero landing. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu yaitu kemunculan Appa. Appa dikendarai Aang dan gengnya yang sepertinya melarikan diri dari pasukan Zhou. Terlihat juga Katara yang sempat gelantungan sebelum bisa menyeimbangkan diri dan naik ke atas saddle. Mungkin ini adalah adegan dari episode ke-9 kartunnya di mana Appa menangkap tim Avatar sebelum jatuh ke air terjun. Karena di sini sama-sama membuat tentara negara api atau Zuko ini melongo di pinggir jurang. Kita juga bisa melihat Momo si lemur terbang ini untuk pertama kalinya muncul di sini, yang tampilannya juga akurat banget dan keren banget. Terlihat juga tim Avatar terbang di atas sebuah pulau yang udah ada Momonya juga di sini, yang sepertinya ini adalah momen ketika mereka pergi ke Pulau Kyoshi. Karena Momo kelihatannya masih cukup baru nih di sini buat mereka. Dan event di Pulau Kyoshi terjadi tepat setelah mereka bertemu Momo. Kalau di zoom, di pulau terlihat juga ada patungnya Avatar Kyoshi yang jadi landmark dari Kyoshi Island. Trailer lalu diakhiri dengan display logo suku air, logo kerajaan bumi, logo negara api, dan logo pengembara udara. Urutan yang sama yang diperlihatkan di setiap awal episode kartunya. Title sequence-nya muncul dan Avatar ditulis dengan font yang sama dengan kartunya, tetapi lebih fokus kepada The Last Airbender-nya yang memiliki teks yang lebih besar. Bakal dirilis pada tanggal 22 Februari 2024 di Netflix, dan kabarnya series ini akan memiliki 8 episode dengan durasi standar Netflix sekitar 1 jaman. So kira-kira satu episode live action bisa mengadaptasi langsung 3 episode dari kartunnya yang durasinya cuma sekitar 20 menitan. Artinya adaptasi ini justru punya durasi yang lebih panjang dibandingkan season pertama kartunnya yang punya sekitar 20 episode. Apalagi kalau filler-fillernya ini dikurangin. Ini bisa jadi perbedaan utama dan bisa jadi keuntungan besar nih buat Avatar The Last Airbender dibanding dengan materi adaptasi Netflix sebelumnya kayak One Piece, dimana source material Avatar memang jauh lebih sedikit dibanding dengan One Piece. Tapi menurut gue mereka bisa menambah banyak hal dengan adegan yang gak ada dalam series aslinya. Jadi ini bisa jadi bagian penting dalam penceritaannya, seperti yang udah banyak dilihat di trailer ini. Mereka mungkin bisa mengembangkan lagi hal-hal yang hanya dimention dan direferensikan atau flashback yang cuma muncul sekilas di kartunya aja menjadi lebih lengkap dan lebih panjang di series live action ini. Yang jelas semua orang jadi jauh lebih hype dan optimis sama series ini. Apalagi setelah kesuksesan One Piece live action kemarin yang seharusnya jauh lebih sulit diadaptasi dan dipadatkan. Dan hasilnya ternyata memang jauh lebih baik dari yang orang harapkan. So kita tunggu aja Avatar The Last Airbender ini bakal seperti apa. So itu dia yang bisa gua bahas dan breakdown dari trailer series
series live action Avatar The Last Airbender. Ada banyak hal yang mereka twist di sini. So kalau kalian ngelihat hal-hal yang mungkin gue lewatkan atau kalian punya pendapat, teori atau bahasan sendiri, please tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. So thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown the Universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.